Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Saya akan memulainya dengan anak orang kaya mempunyai dua privilege. Yang pertama adalah privilege modal. Yang kedua adalah kesempatan mencoba berkali-kali. Sedangkan kita yang mulai dari nol, kegagalan adalah sangat berarti. Satu kegagalan saja adalah sangat berarti. Makanya ini video saya peruntukan kepada saudara-saudaraku, sahabat Toko Mandiri Indonesia, dimanapun berada, yang khususnya berada di luar negeri dalam rangka bekerja untuk mencari modal untuk nanti selanjutnya berbisnis di negara sendiri. Ya, ada tiga hal yang perlu saya jelaskan dan saya sharingkan kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia semuanya. Yang pertama adalah pelajari knowledge tentang bisnis minimarket. Apabila Anda mau bisnis tentang minimarket, pelajari A sampai Z, segala sesuatu tentang minimarket, bagaimana memulai, bagaimana menjalani, dan bagaimana bertahan, akan selalu tentang ini. Jadi knowledge itu luas sekali, pengetahuan tentang minimarket itu luas sekali, ya. Lihat dari beberapa sudut pandang ketika jadi owner, sudut pandang ketika jadi pegawai, atau bahkan sudut pandang ketika jadi investor atau franchise gitu. Yang kedua adalah cari beberapa referensi. Tidak cukup satu referensi, tidak cukup sahabat Toko Mandiri Indonesia hanya belajar di konten YouTube atau TikTok Toko Mandiri Indonesia. Cari banyak referensi supaya nanti sahabat Toko Mandiri Indonesia mempunyai banyak referensi, dan ini fair ya, dan ini fair karena belajar itu tidak cukup satu sumber, harus banyak sumber. Supaya apa? Supaya banyak informasi yang masuk ke dalam sahabat Toko Mandiri Indonesia gitu. Kenapa? Karena pengusaha itu tipenya ada dua. Pengusaha tipenya ada dua. Yang pertama adalah yang langsung terjun. Wes mbah piye carane, wes mbah piye nanti di depan, terserah apapun yang terjadi. Yang penting saya langsung coba. Yang kedua adalah tipe pengusaha yang bagaimana saya memulai ini, tapi realistis. Jadi pelan tapi pasti. Bagaimana saya memulai ini? Saya harus belajar dengan siapa? Saya harus belajar dari mana? Itu. Ya. Yang ketiga adalah rasional. Jadi bisnis ini adalah bisnis harus rasional, pengusaha harus rasional. Yang mana ketika kita baru punya satu toko, yang audit tetap harus antara owner dan tim toko. Nggak bisa kita kasih tim toko untuk stock of none semuanya. Yang ada adalah mereka akan berusaha klop, yang penting kerjaan cepat. Tetapi ketika ini dilakukan bersama antara owner dan tim toko, maka yang terjadi adalah apa? Ada balance, ada balancing, ada controlling, sehingga hasilnya bisa bagus. Artinya apa? Ketika kita punya satu toko atau dua toko atau baru 3 toko, kita belum bisa menyediakan tim audit. Ya, anggap saja 3 toko, kita punya tim audit misalkan 2 orang. Ya, 2 orang untuk cover ini, SO saja. Padahal SO ini tujuannya apa? Hanya untuk mencari barang yang hilang saja, atau selanjutnya ini barang hilang akan dibebankan pada siapa? Kan harus jelas begitu. Makanya kita harus realistis bahwa ada beberapa yang belum bisa masuk, ada beberapa yang sudah bisa masuk. Makanya saya juga sering melakukan visibility study kepada toko-toko mitra yang sudah punya 2 cabang, 3 cabang, bahkan lebih dari 7 cabang. Yang sudah 7 cabang, mereka sudah punya tim audit sendiri. Ya, yang baru punya 2 cabang, 3 cabang, mereka belum punya tim audit sendiri. Artinya yang audit masih kepala tokonya didampingi dengan ownernya, begitu. Tetapi kembali lagi stock of none itu juga dilihat dari tujuannya apa. Apakah untuk kemudian yang barang hilang dibebankan ke pegawai, atau hanya untuk sekedar mengetahui, begitu. Artinya begini, poinnya adalah bagaimana konsep-konsep yang ada di Alfamart dan Indomaret yang kita pakai, apa yang nggak bisa kita pakai. Kita harus realistis begitu. Kenapa? Karena Toko Mandiri itu adalah, kita itu harus tahu bahwa standar kita di bawah Indomaret, di atasnya Toko Kelontong. Kita masuk coba di tengah-tengah gitu. Kalau kita mau di standar Indomaret jelas salah, kurang pas gitu. Kalau kita mau di konvensional, lah terus lebihnya kita apa gitu. Artinya kita itu di tengah-tengahnya.
Begitu sahabat toko Mandiri Indonesia, sekali lagi yang namanya pengusaha harus realistis. Ya, harus fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.